webinar diseminasi informasi dari jalannya proyek Archipelago of Droughts, Water Crisis in Indonesia, krisis air di Indonesia. Proyek ini diselenggarakan sepanjang setahun penuh, mulai dari Januari 2023 dan kemudian diakhiri pada bulan Desember 2023. Nah, pada webinar kali ini kami ingin menyampaikan apa saja yang sudah menjadi hasil kerja proyek ini, pencapaian sepanjang berbagai mata agendanya, dan kemudian apakah target-target dan capaian yang sudah ditetapkan sebelum proyek ini dijalankan tercapai, dan kalau iya, seperti apa bentuknya. Sejak awal proyek ini diniatkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, untuk mendorong makin banyaknya perhatian, terutama dalam bentuk liputan media ketika menyangkut krisis air. Yang kedua, memperkuat dan menambah kapasitas kemampuan jurnalis di seluruh Indonesia dalam hal isu dan meliput isu krisis air. Dan nanti akan kita dengar laporan terkait ini dari panitia proyek sesaat lagi. Saya Dewi Savitri, Ibu dan Bapak yang dipercaya untuk menjadi moderator dalam agenda kita pada siang ini. Mohon izin Ibu dan Bapak, sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan rundown acara. Setelah acara dibuka, nanti kita akan mendengar laporan dari panitia terkait jalannya proyek Archipelago of Drought sepanjang tahun ini. Kemudian kita juga akan mendengar pernyataan dari Wakil Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Terima kasih Pak Nick J. Singer, Deputy Press Attaché dari US Embassy in Jakarta sudah hadir. Selamat siang Pak, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Begitu pula dengan tim beliau, Mas Indar dan kawan-kawan. Juga berikutnya kemudian kita akan mendengar dua sesi yang menjadi inti dari acara kita siang ini. Sesi pertama adalah bagaimana liputan teman-teman yang menyorot isu krisis air itu berhasil dilakukan, apa inti liputan itu, dan bagaimana pengambil keputusan dan pelaksana keputusan di daerah, dalam hal ini pejabat di daerah, merespon hasil liputan tersebut. Kasus yang akan dipilih nanti datang dari Tanjung Jabung Timur, dan kita akan dengar nanti seperti apa liputannya dan apa kesimpulannya. Berikutnya pada sesi yang kedua, kita akan mendengar bagaimana juara dalam lomba foto yang juga diselenggarakan dalam proyek Archipelago of Drought ini akan menjelaskan apa konsep di balik fotonya yang kemudian terpilih dan bagaimana cara menyampaikan pesan seperti krisis air dalam bentuk foto. Nah, setelah rangkaian tadi, kemudian akan ada juga sesi tanya jawab. Teman-teman yang hadir dan ingin bertanya jawab, kami persilahkan. Ada hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik dalam bentuk e-money. Nanti akan kita perjelas di belakang. Juga teman-teman yang sudah mendaftar untuk mendapatkan dana kuota dari bantuan kuota dari acara ini, kami informasikan bahwa mereka yang berhak mendapatkan dana kuota adalah yang mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan kemudian memberikan feedback dengan cara mengisi form feedback pada akhir acara. Baik Ibu dan Bapak yang terhormat, kita akan segera mulai acara ini. Saya membawakan acara ini langsung dari redaksi CNN Indonesia, di mana saya bekerja. Jadi kalau Anda dengar di latar belakang ada rame-rame, nah inilah suasana asli ya, bagaimana redaksi di CNN Indonesia itu bekerja setiap hari. Baik,
kita sudah para narasumber sudah hadir semua ya, Pak Nick Geisinger, kemudian Pak Al-Fajri sudah hadir ya. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Oke. Saya akan mulai langsung dari Ketua Panitia Project Archipelago of Drought kepada Ime Mawar. Kami persilakan Ime untuk memberikan laporan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Apakah suara saya jelas? Lasmi, bagus. Oke, baik. Saya sendiri melaporkan kegiatan ini. Posisi saya sekarang ada di Makassar. Saya kebetulan salah satu tim dari Project Archipelago of Drought ini. Proyek ini sendiri memang sudah berjalan selama 1 tahun penuh ya, dari persiapannya itu mulai dari November tahun 2022 dan akan berakhir, dan ini webinar kali ini adalah kegiatan terakhir kita untuk program Archipelago of Drought ini. Pertama, proyek ini ada berbagai kegiatan ya. Di awal tahun kita di Maret ada webinar serupa. Ini webinar kedua. Kemudian di bulan kita juga mengadakan workshop. Tapi sebelum workshop kami tuh untuk peserta workshop sendiri kami menerima sekitar 168 proposal. Dari 168 proposal itu diseleksilah kawan-kawan yang mengikuti workshop. Workshop ini sendiri berjalan di 2 lokasi. Untuk kawan-kawan di Indonesia Barat itu berlangsung di Jakarta, dan untuk kawan-kawan di Indonesia Timur itu di Makassar. Itu dilaksanakan bulan Juni, dan di Jakarta ada 30 peserta workshop, dan di Makassar ada 25, jadi totalnya ada 55 peserta workshop. Dari 55 peserta workshop ini dipilihlah 10 proposal terbaik, tapi akhirnya karena ada anggaran yang cukup, ini kami membuka sampai 13 proposal terbaik yang kemudian didanai. Salah satunya nanti ada pembicaranya Wendy, dan 12 jurnalis ini kemudian berproses dibimbing oleh 3 mentor selama 3 bulan, dari bulan Juli hingga Agustus, dan proses publikasi itu antara Agustus sampai Oktober. 3 juri kita ini ada Mas Yosep, ada Mbak Dina, dan Mas Yogi. Terima kasih. Lalu dari 12 jurnalis ini itu ternyata karya yang ini tuh cukup beragam. Itu dari itu tersebar ya dari seluruh Indonesia, dan menghasilkan 23 karya jurnalistik. Selanjutnya kita juga ada selain fellowship, itu di masa workshop itu juga ada program university lecture, semacam membuka seminar dan diskusi di 2 universitas. Itu dilaksanakan juga bulan Juni. Di Jakarta itu kita bekerja sama dengan Universitas Bakri, lalu di Makassar dengan Universitas Hasanuddin. Ini tentu membawa ini ya, salah satu narasumber utama di workshop itu Prof. Balaji dari University Colorado. Kemudian selanjutnya ada lomba foto. Ini juga luar biasa ya. Lomba foto ini berlangsung antara bulan Agustus sampai Oktober. Dan kita tuh menerima sekitar 600 karya, nanti mungkin dijelaskan lebih detail oleh Mas Melvinas. Sekitar 600 karya foto, dan dipilihlah
13 juara, ada juara 1, juara 2, dan ada 10 nominasi. Dan salah satu pembicaranya juga ini salah satu dari teman foto kita. Lalu kemudian di akhir ini hari ini kita webinar sebagai penutup. Lalu kemudian kita juga ada program yang kita membuat selama proyek ini tuh di 6 bulan awal kita membuat database saintis, dan database ini kita bisa akses melalui website SISJ. Nanti mungkin akan di-share oleh Mas Reza di kolom chat supaya teman-teman mungkin bisa mengakses database ilmuwan. Ini adalah database ilmuwan yang kawan-kawan, terutama teman-teman jurnalis, bisa memanfaatkannya karena di situ ada keterangan saintis ini dan kapasitasnya apa, dan beberapa bisa kita kontak langsung, dan beberapa memang ada yang harus melalui SISJ. Itu kemudian untuk kegiatannya apa ya? Parameter utama keberhasilan proyek ini memang apa ya, akhirnya kita bisa melihat bagaimana kemampuan meliput isu krisis air ini. Jadi memang momennya sangat pas karena kebetulan tahun ini kan musim kemarau di Indonesia ini termasuk yang terpanas ya, dan cukup panjang. Seperti saya di Makassar sendiri itu berdampak pemadaman bergilir untuk listrik dan air karena krisis air ini. Karena memang untuk di wilayah Sulawesi Selatan misalnya itu masih apa ya, menggunakan tenaga air ya, masih dominan. Itu sementara saya ucapkan juga terima kasih kepada mitra kami dari US Embassy, kemudian CNN ID Akademinya, dan peserta yang hadir hari ini, baik itu jurnalis maupun umum, dan teman-teman mentor, teman-teman panitia yang mendukung seluruh ini. Tanpa kawan-kawan semua, saya kira ini nggak bakalan berhasil ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Baik, Ime, terima kasih banyak. Kalau boleh saya mengulang sedikit catatan dari panitia tadi ya. Jadi program ini kalau dilihat dari berbagai milestone dan outcomes-nya, apa yang kita canangkan di awal project dan kemudian apa yang kita capai sekarang ini, seluruhnya ya, rata-rata seluruhnya itu memecahkan rekor, dalam arti bahwa semua target yang ditargetkan itu dicapai, itu terlampaui ya. Jadi misalnya tadi target peserta pendaftar untuk proposalnya 100, yang diterima 168. Peserta untuk fellows disediakan 50, mampu disediakan 55. Target karyanya mulanya cuma ditargetkan 10, ternyata bisa mencapai 23. Foto yang tadinya ditargetkan 100 karya menjadi bahkan 600 karya hampir ya, jadi hampir 6 kali lipat. Kemudian database narasumber yang tadinya ditargetkan 200 saja ternyata menjadi lebih dari 300 dan seterusnya. Tapi juga kemudian menjadi substansinya adalah pada temuan bahwa ternyata krisis air itu terjadi merata di seluruh Indonesia. Dari teman-teman yang masuk dalam fellowship Archipelago of Drought, kita belajar bahwa kasusnya ditemukan merata di seluruh Indonesia, krisis air, dan kemudian ternyata penyebabnya bukan persoalan musim kemarau dan El Nino saja, tetapi ada banyak sekali faktor. Dan ini nanti yang akan kita dengar lebih lanjut dari salah satu karya yang kita pilih untuk didiseminasikan pada hari ini. Baik, terima kasih Ime sekali lagi. Sekarang kita akan mendengar sambutan dari Bapak Nick, yang beliau adalah merupakan deputi prasetya di Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Pak Nick Geisinger, kami persilahkan. Terima kasih. Bapak Nick akan memberikan pernyataan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Cakep. Silakan, Bapak.
Ya, pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Society of Indonesian Science Journalists dan Melvinas, Dewi Safitri, and CNN Indonesia Academy. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi fotografi dan penulisan artikel, and especially to our winners, congratulations to you. To the scientists and government officials who participated, and of course to all semua peserta jurnalis, terima kasih banyak. Ya, dari Kedutaan AS, saya mau berkata pemerintah AS berkolaborasi dengan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim. Perubahan iklim mengubah tantangan musiman terkait air menjadi krisis yang mengancam penghidupan jutaan orang Indonesia. Jadi kita semua harus lebih memperhatikan masalah ini, dan media massa mempunyai peran penting yang penting mengenai krisis iklim dan air, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan untuk take action. Jadi saya berharap workshops ini yang terus membantu jurnalis dalam upaya ini. Sekali lagi terima kasih, thank you, terima kasih SCSJ dan CNN Academy, dan terima kasih semuanya di sini hari ini. Terima kasih Pak Nick. Kami menyambut uraian Pak Nick tadi bahwa isu krisis air adalah bagian dari isu perubahan iklim, dan SCSJ sangat berkomitmen pada upaya untuk terus-menerus membangun kapasitas teman-teman, terutama kalangan wartawan di seluruh Indonesia, supaya lebih percaya diri, confidence, dan mantap gitu ya, dalam mendorong makin banyak liputan-liputan berkualitas dengan isu perubahan iklim, termasuk dalam krisis air. Dapat kami sampaikan bahwa masukan yang diterima oleh panitia terkait dengan pelaksanaan workshop ini adalah adanya peningkatan rasa percaya diri karena sudah mendapatkan tambahan kapasitas dalam kemampuan untuk melihat apa yang terjadi dalam isu krisis air di Indonesia. Salah satunya karena dihadirkannya seorang saintis yang punya kredibilitas dan kapabilitas yang sangat baik, Profesor Balaji Rajagopalan dari Amerika Serikat ya, dari Colorado, datang ke Indonesia 2 minggu untuk mengikuti teman-teman dan memberikan pembekalan tentang isu perubahan iklim dan krisis air, didampingi oleh sejumlah ilmuwan dari Indonesia. Baik Ibu dan Bapak, berikutnya sesi kita adalah tentang bagaimana teman-teman yang merupakan fellows dari Archipelago of Earth ini melihat persoalan krisis air di sekitar mereka dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah liputan yang bermakna dan berkualitas. Salah satu fellows yang karyanya kami pilih untuk ditampilkan dan diseminasikan isinya kepada publik adalah Suwandi, bekerja untuk kompas.com, dan dia memotret situasi yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, Tanjung Jabung Timur ini di mana? Apa yang terjadi di situ? Persoalan krisisnya seperti apa? Dan seterusnya nanti akan kita dengar langsung dari Suwandi yang bersangkutan sudah ada di sini. Halo Mas Wandi, sudah hadir ya? Sudah siap ya? Oke. Dan beliau nanti akan didampingi, kita akan mintakan, setelah nanti disampaikan oleh Suwandi, kita akan mintakan responnya dari Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup yang ditugaskan untuk mendampingi
Mas Wandi mendapatkan paparan tentang situasi di Tanjung Jabung Timur. Jadi nanti kita akan dengar dari Bapak Kepala Bidang DLH Tanjung Jabung Timur, Pak Al-Fajri sudah hadir juga? Ya, sudah di sini. Baik, kita langsung berikan waktunya kepada Bang Swandi untuk dimulai saja. Silakan Bang. Ya, halo, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore semuanya. Saya meliput tentang bagaimana hutan lindung gambut yang dapat dikatakan terakhir di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hutan lindung gambut Sungai Buluh ini berada di KHG Sungai Batanghari dan Mendahara. Kondisinya itu sudah terkepung oleh perusahaan baik itu yang bergerak di industri tanaman industri, ATI, hutan tanaman industri, kemudian ada yang sawit. Bahkan juga ada migas juga ada di situ. Nah, ketika saya lakukan liputan ke sana, itu kondisi memang berada di puncak El Nino ya waktu itu, karena masih ada, bukan masih ada, tetapi kabut asap semakin tebal waktu itu. Kondisi jalannya di lokasi juga diselimuti debu, karena itu merupakan jalan koridornya perusahaan PT WKS, perusahaan HTI, anak usahanya Sinarmas Group. Gitu. Kenapa saya memilih lokasi liputan ini? Karena memang ketika El Nino atau kekeringan yang kemarau yang cukup parah, itu daerah gambut terutama itu mengalami kekeringan yang signifikan dan kemudian dapat menyebabkan kebakaran hutan karena sebagian besar gambut di wilayah Jambi itu sudah dieksploitasi menjadi perkebunan, baik itu HTI maupun sawit. Gitu. Nah, karena alasan itulah saya akan melihat bagaimana peran-peran perempuan yang berada di sekitar KHG Sungai Buluh ini bekerja untuk mempertahankan agar wilayah atau hutan yang tersisa ini tidak kebakaran ketika musim panas atau El Nino itu datang terjadi di wilayah itu. Ada tantangan yang cukup serius bagi kelompok-kelompok perempuan, warga yang telah menjadi kelompok tani di daerah itu untuk menjaga wilayah itu dari krisis air. Karena HLG Sungai Buluh sendiri itu secara luas bagaikan semut dan gajah apabila dibandingkan dengan perusahaan sawit gitu atau HTI. Luasnya itu cuma 17.476 hektar, sementara perusahaan itu ada yang 23.000 hektar, kemudian Kasuari Unggul 10.000 hektar, Indonesia Agromulia itu 10.000 hektar, Mendahara Agrojaya Industri, ini anak perusahaan BUMN, PTPN 6 itu yang di Jambi itu 3.231 hektar. Nah, secara luasan saja, ini sangat tidak mungkin HLG Sungai Buluh ini dapat menjaga air yang berada di bentang atau KHG Sungai Batanghari dan Mendahara. Namun karena kerja keras daripada masyarakat di situ, kemudian juga dibantu oleh KKI Wasi dan juga berkolaborasi dengan pemerintah juga, usaha mereka cukup baik. Saya meyakini ini karena ada usaha yang dilakukan, kemudian juga El Nino-nya tidak begitu panjang, sehingga di daerah itu tidak terjadi kebakaran. Setelah saya membuat liputan ini, beberapa pekan kemudian itu Menteri KLHK dan Kedutaan Besar Norwegia itu berkunjung ke KHG Sungai Buluh. Mereka melihat langsung bagaimana masyarakat di sana itu mengelola hutan
KHG Sungai Bulu ini agar tidak terjadi kebakaran ketika El Nino. Gitu. Di daerah ini juga termasuk kubah gambutnya dalam, itu berada di antara lebih dari 3 meter kedalamannya. Nah, ini yang menjadi concern juga ketika di HLG Sungai Bulu ini terjadi kebakaran, maka benteng terakhir di daerah itu akan hilang, sehingga krisis air di daerah itu juga sudah dampak nyatanya sudah ada bakal terjadi di masyarakat. Meskipun HLG Sungai Bulu pun tidak kebakaran pada tahun 2023 lalu, meskipun beberapa perusahaan yang jauh dari situ terjadi kebakaran, kebakaran juga sebenarnya terjadi radius 2 km dari Sungai Bulu, tepatnya di Desa Pematang Rahim, itu di lahan warga. Tetapi api tak sempat menyentuh HLG Sungai Bulu. Dan kondisi perusahaan juga di sekitar KHG Sungai Bulu ini juga tidak semuanya mematuhi aturan restorasi gambut yang telah ditetapkan pemerintah. Buktinya pada 2015 dan 2019 perusahaan-perusahaan itu mengalami kebakaran. Bahkan Kasuari Unggul ini sudah diputuskan dan inkrah mereka harus bersalah dan membayar ratusan miliar karena perusahaannya mengalami kebakaran berulang. Kemudian juga terjadi monopoli air, tidak menerapkan prinsip berbagi air di lahan gambut. Bahwasanya peneliti gambut yang berada di Jambi itu juga mengatakan bahwa gambut ini seperti spons, sehingga ketika yang satu digarap, yang satu kemudian airnya ada, itu airnya akan menyebar ke banyak tempat gitu. Jadi apabila satu kering, yang satunya juga bisa jadi juga kekeringan juga. Atau kalau satu masih basah, tetapi yang satu kering, airnya kemungkinan besar juga akan menyerap ke daerah yang kering tadi. Kemudian juga warga di sana tetap menjaga sekat kanal mereka agar tinggi muka airnya itu terjaga di 40 cm. Perusahaan sawit yang berada di KHG Sungai Bulu tidak melakukan itu. Mereka hanya memuat pintu air yang kemungkinan besar juga akan jebol ketika kekeringan itu terjadi gitu. Karena air yang berada di KHG Sungai Bulu ini bisa mengalir ke perusahaan itu karena tidak adanya sekat kanal yang berada di pinggir HLG Sungai Bulu itu sendiri gitu. Meskipun perusahaan yang berada berbatasan langsung dengan KHG Sungai Bulu ini sawit dan secara luasan hanya 300 hektar. Tidak begitu luas apabila dibandingkan kebun warga yang di sana. Untuk slide selanjutnya boleh diperlihatkan. Ya, untuk menjaga HLG Sungai Bulu dari kekeringan dan krisis air, masyarakat di situ mencoba untuk mengurangi ketergantungan dengan sawit. Mereka melakukan upaya dengan berbagai macam bidang usaha yang agroforestry ya, bagaimana mereka berbudaya ikan toman untuk mendapatkan penghasil tambahan, kemudian kopi liberica yang cukup ramah terhadap gambut, kemudian ada membuat ekowisata di Desa Pematang Rahim untuk memberdayakan KHG Sungai Bulu sendiri. Kemudian ada pembuatan piring UP, dan ini juga sudah direspon bagus oleh pemerintah Tanjab Timur, dipesan ribuan unit ya ketika pemerintah Tanjab Timur itu ada acara, dan ini dikatakan sendiri oleh warga setempat. Kemudian juga mereka memiliki pohon asu, ada ratusan pohon asu yang sekarang sudah di publik, berkolaborasi bersama-sama bagaimana
pohon asuh ini dibiayai oleh publik sehingga masyarakat setempat memiliki pendapatan tambahan dan tidak tergoda untuk menebang atau membuka lahan HLG Sungai Buloh, bahkan membuat kebun sawit di daerah itu gitu. Sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahwa pentingnya HLG Sungai Buloh di wilayah mereka, sehingga mereka juga akhirnya ikut berpatroli melihat kondisi air yang berada di Sungai Buloh. Mereka juga patroli juga untuk melihat titik-titik api atau yang berpotensi menjadi titik api. Karena banyak juga perkebunan warga yang berbatasan langsung dengan HLG Sungai Buloh ini yang menjadi fokus daripada warga-warga setempat dalam berpatroli baik air maupun titik api. Kemudian juga patroli perambahan hutan, meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi perambahan hutan di situ cukup besar untuk konsumsi rumah tangga, kemudian juga ada beberapa diperjualbelikan. Tetapi ini juga warga bersama-sama untuk menjaga itu agar perambahan hutan di HLG Sungai Buloh ini bisa diminimalisir gitu. Kemudian warga juga merawat sekat kanal yang dibikin oleh BRG ya waktu itu ketika setelah 2019 kebakaran terjadi di wilayah itu. Kemudian mereka juga membuat diversifikasi produk seperti UP Pinang, bagaimana memanfaatkan tanaman pinang ini tidak hanya dijual buahnya, tetapi bagaimana pelepah pinangnya bisa dijadikan produk untuk piring. Gitu. Ya, lanjut. Ya, ancaman krisis air di sini karena adanya eksploitasi lahan gambut. Kemudian peneliti hidrologi gambut di Jambi, Pak Aspandi, itu juga sudah hampir 20 tahun dia melakukan penelitian bahwa telah terjadi subsiden dan dekomposisi akibat eksploitasi lahan gambut di wilayah Muaro Jambi, Tanjab Timur, dan Tanjab Barat yang merupakan wilayah gambut dalam. Dan akibat daripada eksploitasi lahan gambut, kemudian subsidi dan dekomposisi ini terjadilah krisis air dan ancaman tenggelam karena permukaan air laut meningkat sehingga bisa masuk ke daratan. Gitu. Ini hasil riset dari Pak Aswandi, itu subsiden sudah terjadi itu 272 cm. Itu riset Unja bergabung dengan Singapore Delft Water Alliance. Kemudian untuk mengatasi persoalan krisis air di situ, warga juga mencari alternatif lain. Kalau terjadi ketika kemarau, hujan tidak turun, mereka terpaksa menggunakan air tanah untuk konsumsi air mereka. Atau mereka juga membeli air galon gitu untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi beberapa masyarakat sudah mulai itu membuat sumur pompa air dengan kedalaman lebih dari 100 meter gitu untuk menggunakan air tanah sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, sesuai dengan analisis klimat sentral ini yang di sebelah kiri, yang tanda merah itu ketika air nanti telah memasuki daratan, bahwa desa Sungai Beras, kemudian Sinarwajo yang berada di sekeliling KHG Sungai Buloh juga terancam tenggelam apabila terjadi peningkatan muka air laut ya. Kemudian terjadi penurunan dekomposisi yang ada di daratan karena eksploitasi lahan gambut itu tadi. Sehingga para peneliti dan aktivis berharap pemerintah mengembalikan gambut dengan kedalaman tertentu untuk menjadi fungsi lindung. Mungkin bisa digeser slide selanjutnya dan slide terakhir saya. Ya, ini adalah aturan pemerintah yang seharusnya dipatuhi oleh konsesi perusahaan yang berada di KHG Sungai Buloh, bahwa TMA itu 40 cm agar tidak terjadi kebakaran ketika musim kemarau. Tetapi TMA 40 cm ini sangat sulit untuk dipenuhi ketika El Nino terjadi. Sehingga mau tidak mau terjadilah kebakaran ketika El Nino itu sangat panjang. Gitu. Karena
sumber airnya pun yang memang sesungguhnya tidak ada. Kemudian juga sekat kanal ini sebenarnya memang dapat efektif untuk memenahan air sementara beberapa bulan ketika El Nino itu terjadi gitu. Kemudian gambut lebih dalam ini, gambut lebih kedalamannya lebih dari 3 meter harus dikembalikan fungsi lindung. Ada beberapa perusahaan yang terlihat di peta lahan gambut di Kabupaten Tanjung Timur ini berada di gambut dalam ya. Sehingga seharusnya sesuai PP nomor 57 tahun 2016 itu gambut harus dikembalikan menjadi fungsi lindung, tidak lagi dieksploitasi menjadi perkebunan HTI atau sawit. Gitu. Dengan demikian, kubah gambut itu tidak lagi rusak dan dapat menyimpan air, terutama untuk cadangan air ketika musim kemarau El Nino itu berlangsung di lahan gambut. Gitu. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada liputan saya hari ini. Ada banyak perempuan juga, saya khususnya mengambil angle perempuan, bagaimana mereka melakukan tindakan terhadap KHG Sungai Buluh agar tidak terjadi krisis air. Karena ketika krisis air terjadi, perempuan adalah kelompok yang paling rentan menderita 2 kali. Mereka harus merelakan suaminya untuk berjibaku memadamkan api, dia kemudian mengambil alih pekerjaan suaminya untuk memenuhi kebutuhan dapur, bahkan harus mengurusi anak-anak mereka yang berada di kabut asap. Tentu perempuan menjadi sangat sangat menderita apabila terjadi krisis air dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah itu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Swandi, terima kasih banyak. Luar biasa ini ya liputannya. Dan dari sini kita lihat bahwa persoalan krisis air itu bukan semata-mata karena musim kemarau, kalinya jadi kering gitu ya, dan sehingga kemudian pasokan airnya habis. Tapi juga terjadi dalam berbagai bentuk, dan ini salah satu aspek yang barangkali kita yang tidak berada di daerah yang dekat-dekat dengan daerah gambut ini, hutan gambut ini, kita nggak terlalu aware gitu ya, nggak tahu gitu ya. Nah, dari pernyataan dan liputan Swandi tadi, kita sekarang sudah ada juga Pak Al-Fajri STME. Beliau adalah Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pak Fajri sudah bersama dengan kita. Kami akan menyerahkan kesempatan pada Bapak untuk memberikan respon lebih dulu ya Pak ya terhadap liputan jurnalis Wandi ini seperti apa. Nanti kita juga akan bertanya jawab sedikit dengan Pak Fajri. Silakan Pak. Pak Fajri. Morning. Bapak belum kedengaran suaranya, apa saya aja yang belum dengar suaranya? Belum, Mbak. Belum ada suaranya belum ini. Ada suaranya ya. Bapak belum ada suaranya, Bapak? Pak Fajri, ini sebenarnya kelihatannya sudah dinyalakan mikrofonnya, tapi kok belum kedengaran suaranya ya? Oke, Bapak barangkali perlu log out dulu dan kemudian login lagi dengan link Zoom-nya. Sambil menunggu ya, log out dulu Bapak, out dulu terus kemudian in lagi ya, login lagi untuk masuk ke link yang tadi. Sementara menunggu Pak Fajri, kita akan minta
Bang Wendy untuk jawab pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan dari Susi Gustiana, cukup panjang pertanyaannya. Udah bisa sekarang? Suara saya tidak terdengar di orang tuh. Pak Fajri, sudah bisa dicoba? Nggak ada suaranya, Pak? Iya, nggak ada suara. Ya. Oke, Pak Fajri, sambil menunggu Bapak, kita akan jawab pertanyaan dulu ya. Bang Wandi, pertanyaan dari Susi Gustiana. Seperti apa dampak liputan yang dilakukan terhadap kehidupan perempuan, terutama yang menjadi korban krisis air, dan kemudian perubahan seperti apa setelah ada liputan ini? Ada nggak perubahan kebijakan pemerintah, dan kemudian ada ancaman kekerasan tidak untuk Bang Wandi? Boleh dijawab dulu Bang Wandi. Pak Fajri, kita jawab pertanyaan dulu sebentar ya, sambil nunggu Pak Fajri siap dengan alatnya. Silakan Pak. Silakan Wandi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dampak langsung terhadap perempuan itu karena liputan saya belum mendeteksi ya. Tetapi setelah beberapa pekan dari liputan ini, itu Menteri KLHK, kemudian Duta Besar Norwegia itu berkunjung ke daerah itu dan menyatakan bahwa dampak daripada perhutanan sosial karena di Pematang Rahim, Sinarwajo, dan Sungai Beras ini mendapatkan perhutanan sosial, hutan desa dari pemerintah. Sehingga ia itu memperkuat bagaimana peranan pemerintah, kemudian bagaimana negara telah memberikan hak kelola terhadap hutan terhadap masyarakat yang berada di KHG Sungai Bulu ini. Saya rasa itu menguatkan juga kedatangan daripada Menteri KLHK ke tempat itu, bagaimana pengelolaan perhutanan sosial itu sudah sangat bagus untuk melindungi KHG Sungai Bulu. Dan kemungkinan besar perempuan-perempuan di sana juga mendapatkan dampak yang cukup besar juga, karena bisa jadi pengelolaan perhutanan sosial mereka itu juga tidak hanya diperpanjang, tetapi akan mendapatkan pendanaan terutama untuk mendukung ekonomi alternatif yang mereka usung, gitu. Seperti tadi yang UP Pinang, kemudian budidaya ikan toman yang ramah terhadap ketika di air gambut, gitu. Kemudian juga penanaman jelutung rawa yang juga dilakukan oleh mereka, kemudian menanam kopi Liberica yang memang ramah terhadap gambut, gitu. Saya rasa itu yang bisa berdampak kepada perempuan, bahkan juga ada beberapa yang memang terlibat langsung dalam pemadaman api dan kekeringan juga mendapat perhatian dari pemerintah terhadap apa yang mereka lakukan selama ini, gitu. Kemudian ada keancaman, saya rasa tidak di lapangan tidak mendapatkan ancaman, bahkan setelah liputan ini rilis juga tidak ada ancaman baik dari pihak perusahaan maupun pihak pemerintah yang menangani persoalan KHG Sungai Bulu ini. Terima kasih. Baik. Mbak Susi Gustiana, semoga tadi cukup menjawab ya. Nah, ini sudah pas ini ngomong-ngomong soal ancaman ini. Kita lanjut dengan Pak Fajri. Bapak, apakah sudah bisa tersambung suaranya, Pak? Boleh dicoba lagi, Pak? Sudah bisa di Yes, aman. Aman ya. Oke. Sudah. Baik, silakan Pak. Tanggapannya dulu terhadap tadi liputannya bisa dengan Pak? Ya, silakan Pak. Bisa. Oke. Baik, terima kasih tadi. Mungkin saya langsung aja untuk menanggapi dari Bapak Suwandi. Jadi kami dari pemerintah daerah, jadi kami setelkan dulu kronologisnya. Jadi sebelum diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah tahun 2017, jadi kita pemerintah daerah itu masih memiliki kewenangan tentang kehutanan. Jadi pada saat itu kita bisa melakukan pengawasan di kehutanan. Contohnya kita pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 kita melakukan patroli
kehutanan, kemudian kita melakukan penangkapan terhadap illegal logging. Cuman setelah adanya peralihan kewenangan, terus kami tidak dapat lagi untuk melakukan pengawasan terhadap ke illegal logging tersebut. Kemudian kami Dinas Lingkungan Hidup semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri pada tahun 2019 tentang penetapan pengelolaan puncak kubah gambut, itu dari peraturan tersebut Kabupaten Jawa Timur itu dibagi, ada yang merupakan kawasan lindung gambut, ada juga merupakan kawasan budidaya. Jadi apa yang telah kami lakukan pada saat setelah dikeluarnya 2019 itu, kami melakukan beberapa sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi untuk melakukan pengelolaan gambut. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Suwandi, mereka yang salah satu pengelolaan gambut itu adalah melakukan sekat kanal, kemudian melakukan membuat embung, pembuatan drainase, kemudian pembuatan menara pantau, kemudian membuat regu pemadam kebakaran. Itu kami melakukan sanksi untuk memaksa mereka untuk melakukan apa yang menjadi amanat dari peraturan dari lingkungan tersebut. Kemudian setelah kami melakukan sanksi itu, kami juga melakukan pembentukan forum pengurangan risiko bencana di daerah di Desa Mencolok dan Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendara Ulu. Kemudian kami juga bersinergi dengan TNI dan Polri, BPBD, terus dari Dishub untuk melakukan patroli rutin terhadap rawan bencana kebakaran ini. Di samping juga dibantu oleh patroli yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi apa yang kami lakukan selama ini, alhamdulillah, yang kebakaran berulang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berulang kembali. Di tahun 2023 ini kami tidak mengalami adanya kebakaran yang terjadi di kabupaten kami. Kami hanya mencatat kebakaran terjadi di Sadu, Kecamatan Sadu itu seluas 4 hektar, tetapi di Kecamatan Mendara Ulu, di Kecamatan Geragai itu tidak terjadi kebakaran. Kemudian tadi tambahan tadi untuk perusahaan yang Kasuari tadi, ada betul tadi Pak dibilang ada sanksi, cuman itu Kasuari itu ada di empat lokasi. Yang pertama di Caturahayu, Sidomukti, Teluk Dawan, dan Sukamaju. Yang disanksi itu adalah yang berada di lokasi Caturahayu, sedangkan di Sidomukti, Teluk Dawan, dan Sukamaju itu mereka mengajukan keberatan dan mereka memenangi di pengadilan. Jadi di 3 lokasi itu untuk perusahaan Kasuari itu mereka terbebas dari sanksi. Kemudian tadi kami juga pada tahun 2012-2013 itu tadi yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi, ada melakukan pada slide-nya ekonomi kreatif. Kami juga pada saat kehutanan itu masih di kewenangan di kami memberikan bantuan berupa Jelutung Rawa, itu di Desa Pematang Rahim, Mencolok, dan Sungai Beras. Yang kepada kemudian program ini dilanjutkan oleh Warsi tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi sebagai ekonomi alternatif tadi. Mungkin itu Mbak bisa kami sampaikan beberapa kegiatan yang telah kami lakukan sepanjang ini untuk menjaga agar tidak terjadinya kebakaran, karena memang kebakaran itu betul-betul di samping pada saat 2019 itu mengganggu baik itu ekonomi, kemudian anak-anak sekolah, kami pun juga bekerja juga tidak bisa secara penuh karena semua hampir satu provinsi Jambi ini dipenuhi oleh kabut asap tadi. Tapi sepanjang itu kami terus melakukan pembenahan, melakukan perbaikan, langkah-langkah. Kami rutin melakukan patroli, bentuk tadi hasilnya pada tahun 2003 ini alhamdulillah kami tidak mengalami kebakaran. Mungkin itu saya sampaikan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Fajri. Bapak ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang antara lain ditujukan pada pelaksana kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Nanti saya akan bacakan sebagian. Nah,
Tapi tadi saya ingin kembalikan pada catatannya Wandi tadi adalah pertama persoalan krisis air ya. Jadi kalau kita kembali fokus ke persoalan krisis airnya yang sekarang dialami oleh warga, sebagian warga di Tanjung Jabung Timur ini, kuncinya ada di satu, mengembalikan fungsi lindung gambut dan kemudian mengendalikan eksploitasi lahan gambut di wilayah itu. Nah, ini yang bisa mengendalikan dan kemudian mengembalikan fungsi lahan gambut itu kan pemerintah ya. Nah, apakah pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur dalam hal ini Pak bisa melakukan sesuatu untuk itu, dan kalau bisa bentuknya harus seperti apa? Oke, benar Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2019 itu telah ditentukan di mana kawasan yang merupakan fungsi lindung gambut dan ada kawasan yang merupakan fungsi dari budidaya gambut. Jika dalam plot hasil dari Kementerian LHK itu termasuk perusahaan tersebut masuk dalam kawasan gambut budidaya, mereka dapat meneruskan usaha mereka itu. Tapi kalau seandainya hasil dari overlay dari peta perkebunan mereka masuk dalam kawasan lindung gambut, maka itu akan dikeluarkan dari perkebunan mereka. Itu anunya. Suwandi, ada yang mau disampaikan dari jawaban ini? Ya, halo. Sinar WKS, anak perusahaan dari Sinar Mas Group ini kan berada di belakang, kemudian di depannya Pematang Rahim gitu. Mereka juga tidak membuat sekat kanal, bahkan mereka juga sistem kanalnya kanal banking, sehingga ketika kemarau mereka mengunci airnya sehingga tidak ada prinsip berbagi air di lahan gambut. Kemudian ketika musim hujan mereka mengeluarkan air dari perusahaan mereka sehingga desa Pematang Rahim itu sempat kebanjiran karena aktivitas itu gitu. Tetapi bagaimana, apakah mereka ini juga begitu sewenang-wenang dalam pengelolaan lahan gambut ya yang berada di daerah itu, tetapi tidak mendapatkan sanksi atau teguran dari pemerintah gitu. Karena ketika saya konfirmasi kepada pihak WKS sendiri, mereka juga menyatakan bahwa kami telah mengikuti aturan, bahwa mereka tidak ada kesalahan, padahal ketika di overlay ya lahan mereka itu berada di kedalaman lebih dari 3.000 meter gitu. Artinya wilayah gambut dalam, terutama yang di belakang desa Pematang Rahim ya. Yang dari Kabupaten Muaro Jambi kemudian masuk ke Kabupaten Tanjung Timur, kemudian berada di belakang Rahim. Nah, mereka juga belum menjalankan seutuhnya bagaimana kawasan itu dikembalikan menjadi fungsi lindung, sehingga cadangan air yang berada di daerah itu bisa terpenuhi ketika terjadi kekeringan. Apakah ini masih menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, atau sekarang sudah murni menjadi kewenangan KLHK ya? Gimana nih Bang dari Tanjung Jabung Timur di LH-nya? Pak Fajri, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, jadi memang tadi mungkin Pak Suwandi sebenarnya beliau mungkin udah tahu jawaban sebenarnya. Jadi semenjak ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Cipta Karya, jadi sebagian dari kewenangan yang ada di pemerintah daerah itu dikembalikan ke pemerintah pusat, dan perusahaan WKS Wirakarya Sakti itu dokumen pengelolaan lingkungannya itu yang dahulunya masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara rutin dengan dikeluarkannya aturan tersebut, maka itu sekarang murni sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat.
dalam hal ini KLHK. Jadi kami tidak lagi memiliki peran untuk melakukan pemantauan pengawasan di hutan WKS. Oke, baik. Ini sulit sekali ini ya persoalan mengatasi krisis air kalau demikian ya. Dulu di pemerintah daerah terjadi, sekarang diambil alih pusat terjadi juga gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kita tahun depan mau seperti apa ini ya? Bagaimana kita mengatasi dan mencegah ini terulang gitu? Kalau kemudian kita masih perlu bertanya di mana siapa nih yang harus mengambil tindakan dan mengeksekusi upaya untuk monitoring dan pelaksanaan sanksinya kalau memang ada. Gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lain. Saya menuju Nurul Diva Kausar. Meliput isu lingkungan salah satu isu sensitif. Bagaimana melindungi narasumber supaya kemudian tidak menjadi sasaran tekanan, apakah dari pemerintah, apakah dari pihak swasta, apakah dari pihak-pihak lain. Saya kira ini ditujukan kepada Bang Wandi ya, silakan Bang. Ya, kalau memang ada risiko terhadap pernyataan dari narasumber, khususnya kelompok minoritas perempuan misalkan yang berada di wilayah itu, saya sendiri akan melakukan sensor terhadap nama, kemudian lokasi dan tempat tinggal mereka gitu. Kalau ada risiko yang tinggi terhadap itu gitu. Tetapi kalau isinya itu adalah masukan, kemudian perjuangan mereka dalam mengatasi krisis air, saya pikir itu bukan bagian daripada ancaman yang akan mereka hadapi ke depan gitu. Kecuali mereka secara lantang berbicara, ada beberapa petikan wawancara saya ketika mereka melihat perambahan itu bisa jadi itu bisa mengancam mereka. Tetapi saya sudah melakukan konsultasi dulu dengan narasumber yang bersangkutan, kemudian KKI Warsi bahwa pernyataan ini sudah pernah dirilis sebelumnya, bahwasanya memang ini sudah ada perundingan antara masyarakat yang merambah hutan dengan mereka, sehingga saya memunculkan nama itu ketika dalam tulisan gitu. Artinya risiko itu saya pikir sudah tidak ada karena sebelumnya sudah ada pertemuan di antara mereka gitu. Oke. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan berikutnya dari ini sebagian tadi sudah dijawab ya. Dari Bang Romansyah Cakalang. Yang belum mungkin berapa persen aktivitas pertanian di lokasi tersebut dan bagaimana kalau mereka terkena dampak, apa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat menghadapi hal ini? Dari sudut pandangnya Bang Suwandi, apa nanti kalau perlu kita tanyakan juga kepada Pak Fajri. Pasal tulisan ini apakah ada tindak lanjut dari pemangku kepentingan, sanksi seperti apa yang dikenakan pada perusahaan? Tadi sudah dijawab oleh Pak Fajri ya Bang ya. Jadi pertanian apakah ada dan bagaimana kalau ada dampaknya kepada petani, tindak lanjutnya seperti apa? Dan Gresi Plasmanto, ini yang terakhir ya dari Bang Gresi. Kita tahu PT WKS anak perusahaan APP Sinarmas, ini gede banget ini. Pertanyaannya, pernah nggak Bang Suwandi dalam liputan menanyakan langsung ke Menteri KLHK, kenapa perusahaan gede seperti Sinarmas tidak pernah dikenakan sanksi? Nah ini dia, mumpung ada Pak Fajri juga. Silakan dua pertanyaan itu Bang Wandi. Ya, Pak Fajri setelah ini nanti saya ke Pak Fajri ya, silakan Bang. Ya, kalau untuk lahan pertanian yang dikelola masyarakat yang di dekat KHG Sungai Bulu ini tidak terlalu luas, tetapi berada di wilayah desa gitu. Ada beberapa yang memang masuk ke hutan desa yang kemudian mereka kelola dengan sistem agroforestry. Tidak hanya monokultur yang ditanam di situ, tetapi ada pinang, kemudian ada kopi Liberica. Gitu. Sehingga ini bisa sedikit mengatasi ya krisis air yang ada di situ. Kemudian juga mereka tidak menggunakan kanalisasi sehingga air tidak cepat keluar atau hilang dari wilayah itu. Mereka hanya menggunakan kearifan lokal mereka, pari cacing,
sehingga sirkulasi air pasang surut tetap terjaga, tetapi air tidak terlalu banyak yang keluar ketika sudah masuk ke KHG Sungai Bulu. Berbeda dengan perusahaan yang melakukan kanalisasi dengan luasan dan kedalaman tertentu ya, itu bisa lebih dari 2 meter dan kedalamannya juga lebih dari itu juga, sehingga air akan cepat keluar ketika masuk dan keluar dari lahan perusahaan itu sendiri gitu, apabila tidak digunakan sekat kanal. Nah, kemudian berapa persen untuk mengukur itu saya tidak memiliki data berapa persen luas lahan pertanian. Tetapi yang saya ingin ceritakan bahwa sebelumnya mungkin 2 dekade lalu itu mereka sempat menanam padi di wilayah itu, tetapi karena krisis air yang terjadi, padi sawah yang mereka tanam sudah tidak bisa aktif lagi dan digantikan dengan tanaman lain yang lebih tidak membutuhkan air terlalu banyak, mungkin seperti pinang atau kopi Liberica. Kemudian pernah untuk bertanya langsung kepada KLHK, kami jurnalis di daerah agak sulit mengakses KLHK. Saya tahun 2020 lalu saya sempat menghubungi Pak Bambang Hendroyono ya. Waktu itu sebagai sekretaris dari KLHK, saya menanyakan persoalan serupa, bagaimana tindakan dari KLHK terhadap perusahaan yang melakukan monopoli air di lahan gambut. Tetapi setelah saya sampaikan pernyataan itu, saya memberikan diri dari media, tidak direspon dan tidak dibalas, ketika ditelepon juga tidak diangkat. Itu yang saya rasakan sebagai wartawan daerah ketika harus konfirmasi melalui telepon atau pesan singkat terhadap mereka. Kecuali saya berada di Jakarta, mungkin saya bisa doorstop, menanyakan langsung apa yang harus mereka lakukan terhadap persoalan yang ada di Jambi. Baik, makasih. Semoga menjawab ya teman-teman pertanyaan soal ini. Saya kembali ke Pak Fajri dulu. Satu pertanyaan lagi Pak. WKS ini Pak disebut berkali-kali nih, kan perusahaan gede, anaknya APP Sinarmas gitu ya. Kenapa sih nggak pernah dapat sanksi? Pak Fajri? Pak Fajri bisa mendengar saya Pak? Sebenarnya sudah nyala, tapi tidak kedengeran kok suaranya. Tes. Halo. Itu dia muncul. Silakan Pak. Kalau boleh videonya barangkali dinyalakan Pak supaya kelihatan. Bapak tidak kelihatan? Iya. Padahal di sini nyala sih video. Oh nyala, ya udah. Oke, masih ingat kok, masih ingat sama Pak Fajri kok. Silakan Pak. Jadi mungkin saya pertama ingin menanggapi dulu yang terkait yang masalah pertanian. Jadi betul Pak, ini sekarang nih isu masalah pertanian ini itu menjadi masalah yang cukup vital, apalagi dengan adanya alih fungsi dari perkebunan ke lahan pertanian, itu menjadi isu yang sangat vital. Jadi dari pemerintah kabupaten kami itu telah menetapkan melalui peraturan daerah tentang lahan pangan berkelanjutan atau LP2B. Jadi dalam Perda LP2B itu kami menetapkan lahan pertanian seluas 17.400 hektar kurang lebih seperti itu. Jadi jika seandainya ada dari pelaku usaha atau yang ingin melakukan buat perkebunan atau apa, kalau seandainya lahan itu dalam LP2B, maka kami tidak akan menerima usul tersebut karena itu telah kami memprioritaskan dalam lahan pertanian untuk mencegah adanya tadi alih fungsi lahan perkebunan khususnya sawit itu dari pertanian ke perkebunan. Itu salah satu dari upaya kami untuk menjaga lahan pertanian. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Fajri. Berikutnya yang terakhir ini Pak Muhammad Slamet Yahya tadi sudah dijawab ya Pak ya.
sejauh mana dampak trauma kebakaran atau kekeringan terhadap kesadaran perempuan untuk menjaga HLG Sungai Buloh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Suwandi ya. Ini pertanyaan yang terakhir dari Aditya Putri. Untuk Wendy dan narasumber lain, bagaimana caranya mengambil atensi publik ya, mengarahkan atensi publik dan pemerintah ke isu air di daerah. Biasanya isu lingkungan itu baru rame dan didengar kalau itu diangkat oleh media-media di Jakarta atau terjadi di sekitar Jakarta kayak kemarin isu polusi udara. Silakan Bang Wendy. Terima kasih Mbak Dewi. Ya memang untuk wartawan di daerah mendapatkan porsi sedikit kalau terkait isu-isu ini gitu ya, terutama di media juga. Tetapi dengan bekerjasama dengan SCSG, kemudian dengan US Embassy ya terkait liputan ini, kami juga akhirnya mendapatkan tempat untuk menyuarakan ini gitu. Meskipun secara dampak belum terlalu signifikan gitu terhadap kelompok perempuan yang menjadi objek tulisan saya gitu, bagaimana perjuangan mereka untuk mengatasi krisis air yang berada di wilayah mereka sendiri gitu. Dengan demikian, dengan seperti yang dilakukan program-program yang dilakukan SCSG ini juga memberikan hak suara juga, saya rasa memberi kesempatan kepada wartawan di daerah yang bersentuhan langsung dengan sumber peristiwa ya, yang tentunya seperti yang Mbak Dewi sampaikan di awal bahwa bagaimana orang di Pulau Jawa itu tidak akan terlalu aware karena mereka tidak berada langsung bagaimana di KHG di gambut ya, bagaimana hidup di gambut dan bagaimana ketika gambut itu terbakar yang susah sekali untuk dipadamkan. Tetapi kan dengan kebakaran 2015, 2019, perhatian itu juga sudah diberikan oleh semua pihak, baik yang di pusat maupun yang di daerah, bagaimana mengatasi ini sebenarnya. Tetapi kan persoalan ini persoalan yang terus berlanjut begitu. Hanya ramai ketika terjadi kebakaran hebat gitu. Tetapi entitas lain gitu ya, seperti bagaimana perempuan ketika menghadapi krisis air, ketika badai El Nino itu datang gitu, itu juga kadang luput dari perhatian kita bersama. Gitu. Pada dasarnya di lokasi liputan saya ini di Desa Pematang Rahim, kemudian Desa Sinarwajo dan Sungai Beras ini, mereka begitu besar ketergantungan dari tada hujan. Jadi mereka ini secara data BPS pun ditunjukkan bahwasanya 77% mereka menggunakan air hujan untuk mencukupi kebutuhan air mereka. Kemudian sisanya itu dari sekitar 4-5% itu dari sumur bor, kemudian yang lain sisanya itu membeli air dari galonan itu. Jadi tidak ada air permukaan atau air sungai yang bisa dimanfaatkan oleh mereka karena juga sudah mereka juga berada di kawasan pinggir laut sehingga airnya menjadi payau sehingga tidak bisa dikonsumsi secara langsung kalau dari sungai. Begitu juga air gambut yang dengan keasaman yang tinggi perlu teknologi yang mumpuni agar air gambut ini bisa dikonsumsi secara langsung nantinya oleh warga sekitar. Nah, saya berharap dengan liputan ini ada solusi pipanisasi lah, artinya pemerintah menyalurkan pipa ke daerah-daerah terutama ya di Sungai Beras, Sinarwajo, kemudian Pematang Rahim untuk menyalurkan air. Yang sebenarnya jangan pula diambil dari air tanah gitu. Yang terjadi hari ini itu air tanah. Mereka menggali air sedalam lebih dari 100 meter. Kemudian juga secara riset juga menunjukkan bahwa penggunaan air tanah itu juga akan menyebabkan subsiden juga. Dan itu juga sangat rawan juga. Kalau itu terus dilakukan, mereka ini dekat dengan laut, yang tentu ketika perubahan iklim ini semakin tak terkendali, permukaan air laut naik, itu juga akan berendam daratan sehingga tidak bisa digunakan untuk pertanian gitu ya, dan tidak bisa juga untuk dikonsumsi airnya. Saya rasa itu. Ini terakhir sekali nih ya, please satu lagi dari Bang Acan, warga lokal di mana ini ya? Pertanyaannya adalah
apa tanggapan atau respon perusahaan terkait topik yang Abang angkat? Singkat saja, Wendy. Ya, saya belum menerima apapun dari mereka ya, tapi ketika saya konfirmasi terkait persoalan itu, mereka mengatakan juga kami mengikuti aturan yang ada di wilayah untuk pengelolaan perusahaan. Mungkin saja seperti yang dijelaskan dari DLH Tanjab Timur tadi, bahwasanya memang ada aturan tersendiri yang di Cipta Kerja itu bagaimana perusahaan mengelola lahannya mereka sendiri gitu. Sehingga PP yang 2016 itu tentang restorasi gambut juga dikesampingkan juga karena alasan ekonomi dan kemudian keberlanjutan perusahaan yang mereka sedang kerjakan juga gitu. Saya rasa kunci daripada pengelolaan air di lahan gambut itu seperti yang dikatakan Kepala BRG ya waktu itu yang sebelum ini, itu dia mengatakan berbagi air adalah kunci daripada untuk menahan terjadinya krisis air di lahan gambut. Jadi baik perusahaan ya dan masyarakat itu lahannya terintegrasi dengan sekat kanal sehingga ketika ada yang krisis air bisa airnya dialirkan ke situ gitu. Sehingga satu kesatuan dari KHG itu tidak terjadi krisis air. Gitu. Baik. Baik, terima kasih. Pernyataan dari Wendy tadi sekaligus jawaban tadi sekaligus menjadi akhir untuk sesi ini ya, sesi diseminasi informasi dari liputan jurnalis salah satu fellows dalam Archipelago of Drought. Selamat Wendy terpilih sebagai salah satu karya terbaik dalam fellowship ini. Wendy bekerja untuk kompas.com. Jadi karyanya tadi linknya sudah ada di atas ya, Ibu dan Bapak yang ingin melihat. Dua karya lain yang juga dipilih sebagai juara adalah juara liputan terbaik lah gitu intinya. Nah itu adalah karya dari Yulia cnnindonesia.com, linknya juga nanti akan kami bagikan, dan kemudian Yunita Kaunar dari kalesang.id. Yulia ini mengangkat isu tentang krisis air di Pulau Pari di Kepulauan Seribu, jadi dekat ibu kota ya, masuk wilayah Jakarta, dan kemudian Yunita mengangkat isu krisis air karena cemaran di sungai yang ada di Ternate di Maluku. Nah, apakah terjadi di Jambi, apakah terjadi di Kepulauan Seribu dekat Jakarta, apakah di Maluku, krisis air memang terjadi di seluruh Indonesia. Kira-kira itu ya pesan yang kita dapat. Seluruh pemenang nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Nah, kalau juara itu emang begini ya. Nah, nanti akan kami share sekali lagi Bapak dan Ibu linknya untuk karya-karya yang dinyatakan sebagai peliput terbaik dalam kategori liputan tulis. Berikutnya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu dan Bapak yang tadi sudah mengajukan pertanyaan ya, terutama teman-teman jurnalis. Sekali lagi kami ingatkan bahwa nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik dari sesi ini dan sesi berikutnya ya, akan dipilih 5 pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan dana kuota atau e-money sebesar Rp50.000 yang nanti akan diumumkan pada akhir acara. Thank you. Berikutnya, saya akan memanggil Bung Melvin Aspiananda. Pak Anas, sudah ada? Ya. Sip. Nah, Bang Anas adalah ketua koordinator lomba foto dalam rangkaian liputan krisis air Archipelago of Drought. Saya akan serahkan pada beliau untuk mengambil sesi ini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas? Cakep. Oke. Baik, dalam proyek krisis air ini yang didukung oleh CNN Indonesia Academy dan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, selain fellowship yang memberi pelatihan dan pembekalan bagi para jurnalis, kita juga mengadakan lomba foto dengan tema krisis air dan dampak perubahan iklim tentunya. Ini tidak kalah penting karena ini menunjukkan peran
visual sebagai pembawa pesan bagaimana krisis air itu ternyata sudah berdampak pada semua lapis kehidupan di dunia. Nah, di lomba tersebut pada saat itu kita menerima sekitar 600 karya fotografer. Walaupun dibuka untuk umum, lomba tersebut diikuti oleh mulai dari berbagai kalangan, yang mulai dari pelajar, mahasiswa, termasuk juga teman-teman jurnalis foto, serta para publik lainnya yang berasal dari berbagai bidang profesi. Ada sekitar 200 fotografer yang mengikuti perlombaan tersebut dengan kita buat lebih kurang 600 karya karena dalam penerimaannya kita membatasi bahwa satu orang peserta itu boleh mengirimkan maksimal 3 karya foto. Tetapi ada yang bahkan mengirimkan sampai di atas 10 karya foto. Nah, ini tentu harus kita eliminasi, kita menerima dari karya foto yang pertama dikirim. Dan juga ada fotografer yang juga hanya mengirimkan 1 atau 2 karya foto. Secara landscape-nya, foto-foto yang kita terima itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia, dari berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Papua. Namun kecenderungannya adalah karya-karya yang masuk saat proses penjurian itu kebanyakan mungkin didominasi oleh visual dari Pulau Jawa. Nah, ini menjadi PR juga bagi SISC tentunya, dan juga bagi teman-teman pewarta lainnya ataupun teman-teman pekerja visual lainnya, bagaimana bahwa hal-hal yang berkisah tentang krisis air atau perubahan iklim itu sebaiknya bisa lebih merata ya dalam konteksnya, bahwa itu bisa menjadi perbincangan yang lebih luas, menjadi sebuah daya tangkap, menjadi sebuah kritikan gitu, atau sebuah pesan bahwa apapun kebijakan-kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah atau tindakan dari kita individu pun, sebaiknya kita juga lebih aware, lebih perhatian terhadap krisis iklim itu gitu. Nah, untuk proses penjurian sendiri ada tiga orang saat itu, mulai dari Bang Sakir Maki itu mewakili CNN Indonesia, kemudian ada Pak Michael Quinlan dari Kedutaan Besar Jakarta, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, serta saya sendiri. Mekanisme penjurian di waktu itu kita melalui 2 proses, yakni yang pertama itu 2 tahapan, itu pertama tahapan eliminasi, kemudian menuju foto pilihan gitu. Sehingga akhirnya terpilihlah 13 foto calon pemenang waktu itu, yang kemudian kita sempitkan lagi menjadi 3 pemenang utama serta 10 foto nominasi. Nah, penilaiannya juga kita dasarkan atas kesesuaian temanya, ide dan gagasan, pemahaman isu, dan terutama yang terakhir adalah teknik fotografinya berupa aspek teknisnya dan juga estetika. Secara garis besar sih seperti itu ya untuk penjuriannya ya. Nanti kita akan berbincang dengan pemenang pertama, juara pertama dalam lomba fotografi krisis air. Saya akan perkenalkan. Di sini sudah ada Mas Verganata Indra Riyatmoko. Akan saya bacakan sedikit profil dari beliau, yaitu Mas Verganata Indra Riyatmoko atau Mas Indra mungkin ya, atau merupakan pewarta foto di Harian Kompas. Beliau belajar fotografi secara otodidak dan memperdalam ilmu fotografi saat bergabung dengan UKM Fotografi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Terhitung sejak tahun 2007, beliau bergabung di Harian Kompas sebagai pewarta foto dan sempat bertugas di Jakarta dan Bandung. Pada pertengahan tahun 2008 mulai bertugas sebagai pewarta foto untuk kawasan daerah istimewa Yogyakarta hingga saat ini. Selain meliput ke berbagai daerah, juga meliput berbagai daerah pada beragam peristiwa penting, dan juga melakukan ekspedisi baik di darat maupun di dalam air. Beberapa kali juga Mas Verganata Indra sempat mendapat penugasan peliputan ke beberapa negara asing.
penghargaan yang pernah diraih antara lain adalah silver medal pada One IPRA tingkat Asia. Mungkin itu saya bacakan sedikit. Sudah hadir di sini Mas Virganata, tentunya silakan ini Mas. Iya. Ya, terima kasih Mas Anas. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya sehingga boleh bergabung di forum ini, gitu Mas. Iya, terima kasih Mas. Nah, ini adalah hal yang menarik ya sebenarnya. Tapi sebelumnya saya ingin memulai bahwa sorry, apakah saya bisa share screen ya di sini? Saya akan memperlihatkan dulu kepada rekan-rekan semua foto-foto yang 10 foto nominasi serta foto pemenangnya untuk kita lihat bersama. Kemudian kita akan masuk sedikit nanti tentang ide foto dan latar belakang dari foto dari Mas Virganata. Bentar saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan ya? Ya, Iya. Baik, di sini kita ada 10 foto nominasi yang telah kita pilih. Ini saya perlihatkan pertama kali adalah ini adalah untuk nominasi tidak ada peringkat sebenarnya, tapi kita membuatnya saja menjadi 10 nominasi, bercerita tentang foto-foto yang masuk dalam lomba foto krisis air, termasuk juga tentang berbagai hal yang berkaitan dengan krisis air. Di sini ada nominasi 10 dari Mas fotografer Ignatius Elkunda. Ini ada nominasi 8, nominasi 7. Kita bisa melihat betapa keringnya ya. Ini nominasi 6. Ini yang perlihatkan antri air bersih. Banyak foto-foto yang dikirimkan itu berkaitan dengan antri air bersih ya. Jadi kita memang cukup harus memilih ya. Ini antri air bersih lagi. Nominasi 3. Ini dari Pandu Bioga, gimana mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengambil air ya, air payau untuk masyarakat di suku laut ya. Ini kekeringan di sebuah waduk. Ini kita masuk ke juara ketiga tentang, ya lagi-lagi berkaitan juga dengan apa yang Mas Wandi sampaikan juga terkait kebakaran hutan lahan. Sumatera, Kalimantan ini akan menjadi momok yang selalu berulang ya nampaknya. Ini juara kedua, bagaimana perjuangan mereka. Dan untuk juara pertama kita bersepakat 3 juri memilih foto Mas Virganata Indra Darmato sebagai pemenang pertama. Baik Mas, kalau mungkin boleh diceritakan Mas latar belakang ide fotonya ini seperti apa Mas, dan bagaimana prosesnya mendapatkan foto tersebut? Boleh ceritakan sedikit? Oke, baik Mas. Foto itu sebenarnya saya dapat secara tidak sengaja ya. Jadi waktu itu saya baru perjalanan dari rumah Salatiga mau ke Yogyakarta. Saya sengaja lewat arah Boyolali, Klaten. Nah, memang isu yang berkembang saat itu tuh memang kekeringan ya, sedang banyak di mana-mana kekeringan. Masuk dulu di area kerja saya utama kan di Jogja ya, di Jogja, di Gunung Kidul, itu pasti kekeringan. Dan juga yang beberapa tahun terakhir ini mulai muncul kelihatan parah adalah di Boyolali. Nah, itu saya nggak sengaja pas berangkat di Jalan Raya Solo Semarang, saya papasan dengan 2 truk tangki BPBD Boyolali. Nah, waktu itu, wah, saya udah agak papasan tuh, udah agak mungkin beberapa ratus meter, wih, ini kayaknya banyak nih, terus saya putar balik. Kebetulan saya kejar, mereka berhenti di lampu merah, kemudian saya tanya. Ternyata hari itu mereka agak di luar kebiasaan, yaitu mengantar 6 tangki sekaligus ke satu desa, karena kebetulan ada bantuan dari Basnas waktu itu untuk
dropping air ke desa Bengle. Ya udah, kemudian saya ikutin, saya izin Pak, saya ikut ya gitu. Ya lumayan cukup jauh dari tempat ketemu mereka, rombongan itu sampai ke desanya ya, mungkin ada kali 12 km lebih ya. Nah memang ketika sampai sana, ternyata memang kondisinya seperti itu ya. Jadi setiap tahun itu mereka harus mendapat bantuan seperti itu karena dipastikan kekeringan itu dialami oleh warga desa itu di Kecamatan Wonosamudro. Jadi tidak musim kemarau seperti sekarang ini pun, yang musim kemaraunya panjang, musim kemarau yang pendek pun mereka pasti kekeringan. Nah, ketika saya ke sana itu memang pemerintah Kabupaten Boyolali mengakui bahwa kekeringan itu sedang meluas. Jadi jumlah kecamatan yang butuh bantuan itu bertambah. Jadi setiap hari itu pasti ada yang minta untuk pengiriman bantuan. Nah, sampai sana saya sendirian kan waktu itu, karena memang saya nggak prepare untuk itu atau udah janjian dulu dengan petugas BPBD-nya. Jadi sampai sana memang kondisinya yaitu ketika datang langsung warga, mereka sudah siap dengan terpal itu yang mereka pasang kayak sistem build up. Kalau datang baru digelar kemudian ditaruh air. Nah, itu prosesnya nggak lama sih Mas, itu paling nggak sampai setengah jam, ya mungkin sekitar setengah jam ya, mulai dari air di drop, kemudian pada datang, ada bantuan air, langsung habis, udah gitu. Jadi 6 truk tangki itu ke tempat yang terpencar. Jadi memang kebetulan saya dapat di lokasi tersebut. Ya kemudian saya eksekusi seperti foto yang saya kirim tersebut. Jadi foto amannya sebenarnya sudah dapat di awal ya Mas. Jadi dengan angle atas kelihatan orang banyak gitu ya, pada mengantri pakai jerigen macam-macam. Tapi saya rasa itu foto yang sudah beberapa kali saya lakukan ya, seperti itu ya. Maka kemudian untuk proses kreatifnya saya coba turun, mendekatkan kamera ke agak bawah, low angle, itu masuk ke dalam kolam terpal sementara itu, kemudian saya ambil seperti yang foto yang tadi ditampilkan. Nah, kebetulan di Kompas esoknya halaman 1 ya foto itu, tapi bukan foto yang juara itu ya, tapi fotonya yang lebih humanis, yang lebih kelihatan orang banyak, kemudian ada nenek sama cucunya lagi ngisi air gitu. Jadi ya style di koran saya banget lah seperti itu ya. Tapi kalau untuk foto itu sendiri saya pasang di Kompas ID dengan harapan sih ya, karena ada kontras warna, kemudian kelihatan warga harus bersusah payah menciduk air seperti itu, harapannya sih ada tindak lanjut ya dari pemerintah, karena warga itu bercerita sebenarnya di situ itu sudah ada jaringan Pamsimnas ya, jaringan untuk saluran air dari pemerintah, tapi tetap kalah dengan kondisi kemarau. Jadi saat kemarau nggak berfungsi dan mereka harus itu nada hujan seperti itu juga. Kira-kira begitu Mas Anas. Oke, Mas. Tadi kita mendengar kisahnya, artinya ada rasa ingin tahu dari kita pekerja visual ya, tentunya pekerja kreatif industri media, tentunya untuk melihat sebuah momen, melihat sebuah kesempatan, dan memang terkadang dari pengalaman bahwa kita melihat bahwa ada pesan yang sebenarnya yang kita sampaikan dengan tiba-tiba harus mengejar, wah ini truk tangki air nih, kelihatannya ini akan menjadi story yang cukup bagus ya. Yang kita ketahui bahwa memang krisis air itu mungkin terjadi di banyak wilayah di Jawa Tengah, terutama di sekitar Yogyakarta, terutama ada pengulangan visual gitu ya. Mungkin bisa di setiap tahun terjadi pengulangan ya. Yeah. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana ya kira-kira menyampaikan upayanya untuk menyampaikan pesan ini tentang krisis air atau perubahan iklim kepada publik, selain ya
apakah membuat foto story kah? Atau memang kantor karena bekerja sebagai media di media, apakah kantor yang memberikan ruang untuk kita membuat story secara khusus? Dan apa sih tantangannya sebenarnya, Mas, berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim dan krisis air ini? Oke, baik Mas. Kalau dari kantor sih memang mereka mendorong kami untuk bikin story sebaik mungkin untuk menceritakan gimana sih kondisi masyarakat yang sedang kesusahan air ini. Jadi memang masalahnya real ada, tapi bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan bahasa visual yang tidak pengulangan, menarik dan punya kedalaman dalam penyampaiannya. Jadi nggak sekedar wah foto kayak gini lagi gitu ya. Ya, memang dari kantor memang didorong untuk supaya ada yang selalu berbeda dari foto-foto yang sudah ada sebelumnya. Nah, memang dengan kondisi iklim sekarang memang mau tidak mau diakui memang semakin meluas ya. Dulu yang nggak kekeringan, tahun ini jadi kekeringan gitu ya. Tapi di satu sisi untuk mendapatkan foto-foto dalam tanda petik heroik seperti itu atau foto-foto yang menggugah khalayak untuk iba itu saat ini seperti di Yogyakarta misalnya itu sudah semakin susah ya. Jadi pengalaman saya tahun 2008 yaitu ketika saya menang lomba One Ifra itu fotonya mirip banget dengan salah satu foto nominasi tadi. Jadi ibu-ibu lagi menyiduk air dari telaga yang kering. Saya pakai drone waktu itu awal-awal banget pakai drone. Tahun 2017 itu. Kelihatan dari atas kemudian kelihatan retak-retaknya seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini di Telaga Banteng ya di Gunung Kidul di Kecamatan Rongkop untuk foto-foto seperti itu sekarang udah semakin susah karena kami harus bertarung dengan banyak juga fotografer non jurnalistik yang berburu foto yang sama. Jadi kemudian ketika kami jurnalis ke sana dengan tujuan benar-benar untuk memberitakan atau menyampaikan ke publik, ada semacam penolakan dari warga. Jadi ketika saya ke sana lagi tahun berikutnya, ketika kelihatan turun dari motor gitu, ada warga ketika kita mau baik-baik mau izin motor langsung wah ada yang mau motor. Jadi mereka udah langsung sembunyi semua. Jadi semacam takut kalau kemudian viral, kemudian mereka dimedsoskan, muncul wajah mereka di medsos atau gimana. Jadi itu salah satu tantangan utama di jurnalis ya, terutama di wilayah Yogyakarta. Kan dulu identik ya kalau Gunung Kidul itu pasti kekeringan. Nah sekarang semakin kesini semakin susah untuk dapat foto-foto dalam tanda petik bagus dari Gunung Kidul karena masyarakatnya dia semakin resisten dan di sisi lain juga memang jaringan air ke warga udah semakin baik sih. Jadi sebagian pewarta foto wilayah Yogyakarta itu sekarang untuk mencari ilustrasi atau mencari berita tentang foto kekeringan sudah tidak terlalu sering ke Gunung Kidul lagi, tapi lebih melebar ke daerah misalnya Boyolali, ke Sragen, dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Jadi selain resisten karena takut viral, yang kedua juga memang jaringan pengairan ke warga sudah semakin bagus gitu ya. Gitu kira Mas. Iya, terima kasih Mas. Dilema juga ya jadinya bagi kita yang biasa bekerja sebagai warta foto gitu ya. Tapi memang perkembangan digital memang ya terkadang kita bertemu sama pemburu-pemburu visual untuk lomba ya. Iya, betul. Iya, membuat masyarakat menjadi resisten. Ini tantangan besar juga sebenarnya ya, termasuk juga bagi kawan-kawan multimedia, membuat video gitu ya. Nah, untuk yang hadir di webinar, jika ada pertanyaan boleh silakan dikirimkan pada Mas Berganata Indra atau kepada kita di SSJ. Tapi ini sudah ada pertanyaan dari Muhammad Slamet, yaitu
bagaimana foto-foto seorang jurnalis dapat membuat narasi kuat mengenai dampak kekeringan serta penanggulangannya dan solusi inovatif yang mungkin bisa diadopsi masyarakat. Sebelum itu ada pertanyaan ya, mau tanya apakah sudah ada riset visual fotografi untuk isu-isu ini? Saya bisa share, tapi Mas Verga juga mungkin bisa share bahwa teman-teman foto itu sebenarnya juga di pekerja media juga sebenarnya sebelum mereka juga mengambil gambar juga melakukan riset ya. Riset visual kah, riset lokasi kah, riset kemungkinannya apa yang bisa kita dapat, riset waktu gitu, riset momen, ada beberapa hal ya. Mungkin Mas Verga bisa coba timpali ya terkait riset visual fotografi untuk isu-isu ini dan juga untuk bagaimana membuat narasi yang kuat ya mengenai dampak kekeringan dan penanggulangannya. Baik. Tentang riset visual itu memang selalu kami lakukan ya ketika setiap mau ke lapangan. Jadi kita ketahui kan sebenarnya foto-foto di koran, di media itu sebenarnya mayoritas foto pengulangan ya. Jadi kami seringkali mengulangi juga di lokasi yang sama, bukan karena kami tidak kreatif ya, kok situ lagi, tapi justru ketika foto yang sama dimuat tahun berikutnya dengan kondisi yang sama itu bagi kami sih malah jadi semacam sentilan bagi pemerintah loh. Tahun lalu udah diberitakan kok tahun ini masih gini-gini lagi gitu ya. Nah, riset visual itu bagi kami wajib supaya pesan yang mungkin akan kita sampaikan lewat fenomena kekeringan itu lebih tersalurkan ya. Seperti itu ya. Kalau untuk narasi yang bagaimana narasi supaya kuat, kita selalu memperkuat dengan data-data sih ya di lapangan supaya apa ya pesan yang disampaikan tuh lebih punya magnitude yang lebih kuat ya. Jadi ketika kita membicarakan angka-angka di situ pasti akan membunyikan lonceng peringatan tersendiri bagi pemerintah misalnya ketika besok membaca di koran kami seperti itu. Jadi riset selain riset visual, kemudian kami juga membangun narasi yang kuat dan tentu dengan pembaruan ide-ide supaya fotonya nggak foto itu lagi ya. Jadi pesan yang kami unggulkan di foto yang utama yang kami tampilkan sebagai thumbnail misalnya itu sudah bisa menarik perhatian pembaca dan harapannya sih ada tindak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk menangani masalah itu ya. Jadi selain narasi kuat juga data dan juga kita menangkap aspirasi dari warga ya. Warga biasanya sih kalau kesah Mas harus beli sekian ribu untuk air 1 galon gitu misalnya. Secara angka dulu editor saya memang tanya, loh itu Pak cuma misalnya 5.000 untuk 2 galon kan murah. Iya sih bagi orang Jakarta ya murah ya, tapi bagi warga di Boyolali atau di daerah terpencil kalau untuk mandi pun harus ngeluarin 5.000 sementara pemasukan mereka dalam sehari cuma nggak seberapa. Tentu sebenarnya itu hal memberatkan. Nah, sisi melik seperti ini yang perlu kami tambahkan di foto cerita kami supaya nggak melulu bicara tentang angka global sekian kecamatan, sekian ribu jiwa, tapi gimana sih dalam kesehariannya warga itu harus mengeluarkan sekian ribu di saat harusnya mereka harus beli untuk beras dan lain-lain. Kira-kira begitu, Mas. Oke, sip. Terima kasih banyak, Mas. Ada juga pertanyaan nih, mungkin malah ke penyelenggara ini. Bagaimana sebenarnya prosedur penilaian pemenang, misalnya dari angle cast seperti apa, atau orisinalitas ide foto yang diambil, atau ada kriteria lainnya. Mungkin gambaran saja dalam proses kita penjurian ya. Saat kita menerima foto itu kalau secara kualitas saat itu yang dikirimkan oleh peserta secara visual dan teknis sebenarnya sudah oke ya. Namun secara ide atau gagasan itu
untuk mencerna lebih dalam terhadap tema yang dihadapkan, mungkin itu yang agak kurang. Kita banyak menemukan sekali visual-visual yang serupa, yaitu tanah retak misalnya kayak gitu ya. Atau kekeringan di sawah gitu, yang sangat banyak sekali visual-visual serupa seperti itu. Nah, eh, ada paradigma bahwa terkadang fotografer yang mungkin mengambil karya tersebut juga terjebak itu dalam kekeringan air saja gitu loh. Nah, kurang melihat ke dampak ke depan misalnya terkait krisis air itu sendiri. Misalnya yang dari karya Mas Virganata kita bisa melihat mungkin bagaimana orang berebut ya, kalau kayak kita ngelihat ini kayak ngasih makan ayam ya kadang berebut gitu ya untuk mengambil air, bahwa di banyak lokasi mungkin di Jakarta, di berbagai daerah mungkin itu juga bisa terjadi. Pemilihan angle tentu menjadi poin utama sendiri ya. Nah, ada beberapa kriteria yang kemudian kita sepakati bersama ya, dalam pendirian itu adalah antara lain kesesuaian tema, tadi sudah saya sampaikan, terus ide dan gagasan, pemahaman isu, serta teknik fotografinya, itu teknik aspek teknisnya dan estetika. Mungkin seperti itu. Nah, untuk teman-teman bahwa karya-karya pemenang ini bisa disaksikan di Pacific Flash di @Amerika hingga tanggal 6 Januari nanti, itu lagi dipamerkan di sana, khusus pameran foto para pemenang. Kemudian bisa lihat di medsosnya SISC dan juga di websitenya SISC. Demikian kali, terima kasih banyak Mas Virganata atas waktunya. Jika ada yang ingin disampaikan bahwa ayolah kita lebih aware lagi ya dengan krisis air, krisis iklim ini melalui visual gitu. Ada yang ingin disampaikan terakhir, Mas? Ya Mas, ya ini isu yang selalu berulang tiap tahun, isu sensitif juga untuk pemerintah. Saya sih seperti yang Mas Anas saya sampaikan tadi, bahwa harapannya kekuatan kita untuk menggedor pemerintah ya lewat visual ya, lewat foto. Maka kita harus semakin kreatif sih bikin foto. Jadi pengulangan oke, tapi kita tambahi lagi. Jadi kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi supaya lebih bagus ya. Seperti itu, supaya harapannya sih ketika foto orang buka koran atau e-paper isu hari ya, foto gini lagi kekeringan, iya sih. Tapi ketika fotonya punya daya tonjol yang lebih oke dengan visual, warna atau komposisi yang menarik, orang akan baca lebih dalam dan tentu akan lebih berdampak sih untuk orang banyak, dan tentu untuk warga yang mengalami kekeringan. Jadi nggak melulu fotografernya yang dapat nama harum, wah fotonya keren, tapi nggak ngefek apa-apa ke masyarakat sih. Tapi harapannya sih tugas kita untuk menyampaikan ini ke pemerintah, dan nanti pemerintah memberi tindak lanjut ke masyarakat dengan hal yang lebih baik, itu dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira begitu, Mas. Iya, terima kasih banyak Mas Virganata. Ya, Sama-sama. mungkin saya kembalikan lagi kepada Mbak Dewi sebagai moderasi acara ini. Silakan Mbak. Baik, Terima kasih. terima kasih Ketua Anas. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini Bang Anas ini Ketua PIC Lomba Foto ya, Person in Charge untuk Lomba Foto Archipelago of Road, tapi beliau adalah juga Direktur SISJ untuk masa kepengurusan 3 tahun ke depan. Jadi direkturnya biasanya dapat promosi ya, ini didemosi dikit gitu, jadi ketua PIC lomba gitu ya. Nah, oke. Terima kasih banyak Mas Virganata, sekali lagi selamat ya, fotonya bagus banget, dan yang lain-lain juga fotonya bagus banget gitu ya. Dan saya kira tadi pesannya dalam banget ya, jelek sekali gitu ya. Jadi jangan cuma fotonya yang bagus, liputannya yang keren dan seterusnya, tapi dampaknya ada nggak? Dibaca orang nggak, dilihat orang nggak? Dan kemudian kalau tadi Pak Nick Singer dari US Embassy itu, apakah itu kemudian mendorong orang yang lihat, yang baca itu untuk melakukan sesuatu, to take action gitu. Nah, yang sekali lagi yang bisa dilakukan oleh SISJ, CNN ID Academy, bagi lembaga-lembaga yang memang punya concern pada isu-isu ini ya, isu lingkungan, wabil khusus perubahan iklim, dan kali ini spesifik untuk isu air, adalah bahwa yang ingin kita dorong 2 hal. Pertama,
supaya ini jadi concern masyarakat banyak, itu maka kemudian kita mendorong supaya makin banyak gitu. Jadi kuantitasnya yang ditambahin gitu. Dan pada saat yang sama kita berupaya untuk mendorong kualitasnya dengan cara membangun kapasitas ya, capacity building dengan membangun kemampuan teman-teman. Ini kalau lomba ya targetnya 100 karya, dapatnya 600, itu berarti memang ada banyak appetite di situ ya. Kelihatannya interestnya ada banyak di situ. Mungkin mudah-mudahan lain kali SCSJ, Sen Academy bisa punya sponsor, kita bikin training yang sama gitu ya, biar makin banyak para pewarta foto di seluruh Indonesia untuk mengabarkan isu-isu kekeringan, isu-isu krisis air, isu-isu perubahan iklim. Oke, selamat sekali lagi dan mudah-mudahan dengan lomba ini, hadiah ini nanti makin semangat juga teman-teman ya yang ingin ikut lomba berikutnya. Dan teman-teman, itu tadi rangkaian acara kita ya untuk webinar diseminasi informasi dari sisi liputan tulis dan kemudian dari sisi jurnalis foto sudah kita lakukan. Sekali lagi mengingatkan teman-teman untuk yang belum mengisi form feedback ya. Jadi absensi sekaligus post test sekaligus feedback gitu ya. Untuk teman-teman, form ini akan menjadi acuan untuk teman-teman yang berhak atas bantuan dana kuota sebesar Rp50.000. Ya, kita tadi dapat pertanyaan banyak sekali, jadi kita sekarang akan memilih pertanyaan mana yang dianggap pertanyaan terbaik untuk mendapatkan Rp50.000 masing-masing yang akan dikirimkan langsung ke nomor teman-teman dalam bentuk email. Jeng 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 jeng. Sudah ada pertanyaan terbaiknya? Kita kasih Mas Indar dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ada di sini ya? Ada. Mas Indar boleh pilihkan satu pertanyaan, Mas Indar, pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan 50.000. Terus Bang Wandi masih ada ya? Bang Wandi boleh pilihkan satu pertanyaan terbaik juga. Ya. Pak Fajri dari DLH Tanjung Jabung Timur tadi minta izin untuk pamit untuk keluar duluan karena harus melaksanakan tugas lain. Mas Ferganata boleh pilih satu pertanyaan terkait dengan fotografi, dan Bang Melvinas juga milih satu pertanyaan ya. Jadi kita dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sama Bang Swandi ya. Silakan masing-masing. Dari Mas Indar dulu, pertanyaan terbaiknya Mas Indar yang dipilih yang mana? Mas Indar belum unmute? Ya. Saya pertanyaan ini dari Mas Gresi Plasmanto. Ini pertanyaannya pada Bang Swandi sebetulnya tentang artikel. Oke. Mas Gresi Plasmanto, 50.000 nanti silahkan menghubungi panitia ya. Nanti akan berkorespondensi soal kemana ini harus dikirimkan. Nanti dihubungi aja ya. Dihubungi oleh panitia. Terima kasih Mas Indar. Mas Wandi, silakan. Ya, saya Muhammad Slamet ya. Sejauh mana dampak efek trauma ya dari kebakaran terhadap perempuan dalam ya menjaga HLG Sungai Buloh ya itu. Baik, Pak Muhammad, selamat ya Pak Muhammad ya. Nanti dihubungi ya Pak, 50.000. Berikutnya Bang Anas. Pertanyaan terbaiknya Bang Anas. Saya ke ini deh, Bahtiar Dwi Susanto terkait apakah sudah ada riset visual fotografi untuk isu-isu ini. Bahtiar Dwi Susanto. Bahtiar Dwi Susanto, selamat Bang Bahtiar, nanti dihubungi ya 50.000. Mas Ferganata, monggo Mas. Saya dari pertanyaan dari Pak Muhammad Selamat Yahya tentang bagaimana seorang jurnalis dapat membuat narasi kuat mengenai dampak kekeringan itu. Pak Muhammad kayaknya sudah dapat ya. Tadi dipilih tadi sudah dipilih sama Mas Wandi. Nah, jadi harus dipilih yang lain. Wah, hampir dapat 2 nih Pak Muhammad. Mohon maaf saya gagalkan. Yang soal Nita Juniarti itu sih Mbak, kalau yang mengambil foto itu apakah perlu izin dari yang difoto ketika diikutkan lomba? Oke.
tadi apa sudah dibahas belum ya pertanyaan itu ya? Apakah perlu ada izin foto ketika diikutkan lomba? Tadi kan kalau udah tahu kameranya dikeluarin, wah difoto terus langsung pada gitu ya, minggir gitu ya, melipir gitu ya. Kalau belum dijawab, boleh dijawab sekalian nggak, Bang? Mas? Boleh Bu. Ya kalau ketika kita mau di ruang publik, pasti kita juga izin secara non formal ya, Bu, permisi mau motret. Kalau misalnya nggak mau difoto nggak mau, ya udah kita berarti memang moto Ibu itu dan moto Ibu yang lain yang mau untuk difoto, dan pastinya kalau udah diizinkan untuk moto boleh dipublikasikan ke koran dan juga boleh misalnya untuk ikutkan lomba seperti itu sih Bu. Iya. Wegah difoto ngono lebu koran gitu ya. Korannya sobek nggak muat. Iya. Itu sering gitu. Iya, oke. Ini kalau mungkin ini salah satu isu sekarang kan apa ya? Komersialisasi konten di mana-mana gitu ya. Jadi orang mungkin jadi lebih sensitif terhadap itu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya tadi, sekaligus selamat ya, dapat 50.000 untuk pertanyaan yang bagus ini. Sudah Mas Indar, Wendy, Bang Anas, Mas Ferganata 4 ya. Satu lagi berarti, masih ada satu lagi. Ime mau milih satu pertanyaan terbaik, Ime? Satu pertanyaan terbaik dari panitia. Ime mau pilih satu pertanyaan terbaik, apa saya kasih pertanyaan aja? Saya pilihkan aja. Halo. Ada Ime? Nah, soalnya udah dipilih-pilihin semua ini pertanyaannya nih. Jadi ini wah gimana ya? Kalau boleh saya sarankan, ini ada yang menarik juga ini sebetulnya. Waduh, Mas Indar, silakan Mas Indar. Ini saya ya, ini dari Mbak Nurul, ini menarik sekali sebetulnya. Yang yang meliput isu lingkungan menjadi salah satu hal yang sensitif katanya. Dan Mbak Nurul itu meminta tips bagaimana melindungi narasumber. Wah, ini saya rasa luar biasa ini. Dahsyat. Tadi sudah dijawab ya sama Mas Wendy ya. Oke. Jadi ditambahin oleh Mas Indar ya. Tadi dijawab sama Mas Wendy bahwa ini rada mirip ini seperti jawabannya Mas Fergananta. Memang harus ada konsen ya. Jadi kalau yang bersangkutan nggak memberikan konsen, ya nggak boleh dipaksa. Yang kedua, kalau kira-kira akan ada ancaman terhadap yang bersangkutan, maka ya jangan dipaksakan gitu. Karena keselamatan dan well-being-nya narasumber, siapapun yang kita tuju itu jauh lebih penting daripada liputan kita. Tadi kira-kira itu jawabannya ya Mas Wendy ya? Benar Mbak, ya. Oke, sip. Oke, jadi kita sudah dapat 5 pemenang pertanyaan terbaik. Sudah dicatat ya, Bang Reza. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk diserahkan dalam bentuk e-money. Jadi nanti akan perlu nomor di mana e-money-nya bisa dikirim senilai Rp50.000. Oke, baik Ibu dan Bapak, sekarang 16.05. Tadi rencananya kita tutupnya 16 ya, tapi sekarang sudah lewat 5 menit. Sudah jalan acara kita dengan sangat baik, responnya juga sangat baik, yang hadir juga luar biasa, antusiasmenya terutama dari teman-teman wartawan sangat baik. Pertanyaan-pertanyaannya menurut saya sangat relevan ya dengan apa yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan webinar ini punya dampak yang manfaat yang baik ya untuk mendorong teman-teman untuk terus berkarya, terus bentuk liputan tulis maupun liputan foto yang berkualitas dan berkuantitas ya. Jadi kualitasnya makin banyak, kualitasnya makin tinggi, kuantitasnya juga nambah terus gitu. Itu harapannya SSD, harapannya CNN Academy, dan tentu harapannya US Embassy juga. Dan dengan demikian saya mohon izin kita tutup. Sebelumnya seperti biasa nih, karena ini kita masih di Republik Indonesia, kita foto dulu. Siap foto dulu ya. Namun dinyalakan ini teman-teman ya. Dinyalakan kameranya. Ini
nggak main-main ini ya, dari seluruh Indonesia ada nih. Kalau lihat dari pendaftarannya ya, teman-teman yang antusiasmenya untuk hadir sore ini sampai akhir. Oh ya, jangan lupa diisi ya form feedbacknya, karena di situ nanti berlaku sebagai absensi sekaligus. Sudah? Kita foto? Diambil oleh Reza. Saya hitung ya, Rez. Oke. Silakan, Rez. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar. Ini nggak ada gaya bebas ya, Rez. Soalnya takut pakai tangan nanti di Bebas, simbol-simbol bebas. angka itu agak ngeri. Akhir-akhir ini agak ngeri. Satu, dua, tiga. Mantap. Oke, selesai. Oke, baik. Makasih banyak Reza Amanda yang banyak ngurusin ini dari awal, panitianya ya. Reza, kemudian Irmawati, Wan, Ime, kemudian Bang Anas, kemudian para mentor. Kak Dina hari ini juga ikut bergabung. Ini jam berapa nih? Jam 4 pagi ya di Amerika ya. Dina ada di Boston. Kemudian Bang Yosep Prayogi dari Tempo menjadi mentor juga. Kemudian ada Yogi Tujuliarto juga mentor dari CNN Indonesia. Para peserta semua yang sudah ngirim proposal, semua yang jadi fellows, semua yang ikut terlibat dalam lomba foto, 200 hampir 200 peserta untuk lomba foto, karya-karya yang luar biasa. Ini memberi dorongan pada kami untuk kita perlu lebih banyak bikin forum-forum semacam ini, karena terbukti bahwa teman-teman punya banyak ide, punya banyak kreativitas, dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk publik gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi acara-acara yang bisa kita selenggarakan yang nadanya seperti ini, supaya jurnalisme iklim yang berkualitas dan kuantitasnya lebih baik itu akan terus muncul. Ibu dan Bapak, kami mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya hingga akhir acara ini. Saya Dewi Safitri. Assalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Mas Indah.